Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanatul Atia. Saya sebagai peserta PPG tahun 2020. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah SMK Negeri 2 Jakarta. Di sini hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya ingin menampilkan video pembelajaran yang berjudul menjalani hidup dengan penuh manfaat dengan cara menghindari akhlakul tercela dengan pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan. Sarapan? Sebelum dimulai hari ini kita ngapain juga? Berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Sebelum kita mulai pelajaran, alhamdulillah baik kita berdoa. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu mau absen terlebih dahulu ya. 10 apa? Oke, atas nama Aidan Zara Nabila. Berarti yang gak masuk hanya tadi siapa yang izin? Oke, next. Kita mau ngapain lagi? Adalah baca Al-Quran. Ada Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup, berfoya-foya, riak, cepat, takabur, dan hasad. Oke, ada salah satu mungkin yang bisa ya, manfaat menghindari. Ayo. Nah, manfaat menghindari salah satu ada. Ayo. Ya. Ya, misalkan skema. Oke. Cara menghindari itu gunakan antara kita hal yang bermanfaat dengan membuang-buang hal yang tidak bermanfaat. Ini yang agenda hari ini yang kemarin sudah kalian buat, yaitu merancang dan membuat pop-up bertema alat terserah berfoya-foya yang kalian buat. Lanjut adalah menyajikan hasil yang hari ini kita agendakan untuk menyajikan hasil yang kalian. Dan terakhir adalah menunjukkan sikap. Nah, menunjukkan sikap itu ya. Apalagi sekarang lagi modelnya digital flexing dan apa Indonesia. Paling banyak. Aku nanya, ada yang punya skincare? Ya, semuanya. Apa yang satu variasi, apa yang banyak variasinya? Banyak variasi. Udah ada belum? Oke, ya, ibu mau memberikan video. Nanti kamu satu kelompok saja, biar anak tahu nanti kamu kelompok lain menambahkan juga. Ini yang lagi kalau itu training. Pernah lihat berita ini? Ayo bicara dulu. Ayo. Oke, silakan berdiri. Saya melihat mungkin dari video yang tadi kami lihat dari anak muda itu seleksi lalu warga-warganya itu nggak keurus gitu Bu. Jadi membuat kecemburuan lalu jadinya demo karena seleksi anak muda itu terus warganya itu mampu karena fasilitas mereka itu kurang berkualitas sama. Oke, kamu paham kan berarti bagaimana akibatnya kalau orang terlalu foya-foya? Kan itu combo kan, depresi, iya. Depresi itu kan adalah salah satu sikap yang dari orang hedon berfoya-foya, iya. Dan bahkan bisa menjadi sum'a. Oke. Musyawarah
Perkenalkan, nama saya Umaira bin Abdullah. Nama saya Alexander. Dan ada teman saya yang kedua yang bernama Amelia Pratianti, Almer, Kelizana Fitri, Larissa, Sabita Raket, dan Zahra Ferry. Tema presentasi kami pada kali ini adalah sum'ah. Pengertian sum'ah. Sum'ah adalah perilaku seseorang yang melakukan amal kebaikan dengan tujuan untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada contoh gambar dari sum'ah. Yang pertama, ciri-ciri. Yang pertama, melakukan amal dengan tujuan dilihat orang lain. Yang kedua, mengharapkan pujian. Yang ketiga, kurangnya keikhlasan. Yang terakhir, bergantung pada penilaian orang lain. Motivasi dari tema kali ini yaitu jangan biarkan mata manusia menjadi tujuan, tapi jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu tujuan. Ini dampak dari ciri-ciri sum'ah. Yang pertama, mengurangi keikhlasan dan kualitas amal. Yang kedua, meningkatkan risiko dan uyuh. Ada kawan tulisannya nih, ini saya kenal nih. Benar itu. Uyuh banget, uyuh. Kalau ujung maksudnya. Selanjutnya, bahaya dan pentingnya sifat. Yang pertama, dapat menyebabkan dia bapaknya tidak jujur. Yang kedua, menghilangkan keikhlasan dalam ibadah. Yang ketiga, mengurangi pahala amal. Selanjutnya, cara menghindari sum'ah. Yang pertama, berniat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyembunyikan amal kebaikan. Yang ketiga, menghindari pujian dan perhatian orang lain. Yang kedua, ada contoh. Yang pertama, berpuasa sunnah dengan tujuan untuk dipuji orang lain. Yang kedua, bersedekah dengan tujuan untuk dilihat orang lain. Sampai sini ada kalian yang bertanya? Baik, kami tutup presentasi dari pemuda pada hari ini. Pemuda pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk berdua. Nanti sponsor juga yang mau memamerkan Oke, bersama pelajaran lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada pagi yang cerah hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita hormati dua tias pengajar pendidikan agama Islam di kelas 10 MP dan teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Nah, pada kesempatan ini kami berdua mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pokok kami dengan saya Tiara Nasya. Saya
saya Muhammad Fakiani dan teman-teman kami yang lainnya. Jadi ada Aira, lalu ada Yasmin, Esya, Hana, dan Zahra Nabila. Kita lanjut ke pembahasan materi ya teman-teman. Jadi yang pertama ada pengertian dari dia. Nah, dia sendiri itu adalah perbuatan seseorang untuk melakukan ibadah, kebaikan atau tindakan yang baik lainnya untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi nggak murni untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada juga nih contoh perilaku dari dia. Yang pertama dalam ibadah sholat, misalkan dari lagi sholat malah videoin. Lalu yang kedua ada dalam sedekah atau membantu orang lain. Lalu ada dalam membaca Al-Quran dan zikir, berharap untuk orang lain mendengarnya. Lalu ada dalam menuntut ilmu atau berdakwah, dan yang terakhir ada berpenampilan dalam gaya hidup. Jadi kayak wanita pakai baju syar'i hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan untuk mencuri dari Allah. Kita lanjut teman-teman ke dalam hadisnya. Jadi ada hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang mendengarkan amalnya di depan orang, maka Allah akan memperlihatkan aibnya. Dan barang siapa yang memperlihatkan amalnya agar dilihat orang, maka Allah akan memperlihatkan aibnya. Juga terdapat Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang menjelaskan tentang dia. Maka celakalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai terhadap sholat. Dan orang-orang yang berbuat riya. Lalu terdapat juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu ada hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasul? Dia menjawab, iya. Lalu ada jenis-jenis dia nih teman-teman. Nah, yang pertama ada dia berdasarkan ya dan perbuatan dan tadi menjadi dua. Jadi itu sempat disebutin sama Naila, benar? Yang ada dua. Yang pertama itu ada ria polish dan ria syirik. Nah, ria polish itu membuat perbuatan baik atau tindakan terpuji hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ini contohnya adalah memamerkan sedekah, lalu ada beribadah dengan tujuan pujian dari orang lain. Lalu ada yang kedua ada ria syirik. Nah, ria syirik ini itu melakukan perbuatan baik atau ibadah ataupun tindakan terpuji untuk mengharapkan ridha Allah, tapi sebenarnya dalam hati dia tuh pengen mendapatkan validasi dari orang lain, kayak gitu. Nah, ada contohnya menggabungkan niat ibadah dengan niat duniawi dalam melakukan tindakan terpuji tersebut. Lalu ada jenis yang kedua, itu ada berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk itu terbagi dari empat. Yang pertama dia badan, dia pakaian, dia ucapan, dan dia perbuatan. Yang terakhir ada cara menghindari dia. Cara menghindari dia dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan niat sebelum beramal. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan. Yang ketiga, berbanyak beristighfar. Yang keempat, mengurangi pamer kebaikan di media sosial. Dan yang terakhir, fokus pada balasan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Cukup sampai sini presentasi kelompok dari kelompok 5. Terima kasih teman-teman atas perhatian yang kalian berikan. Kami harap materi yang kami sampaikan hari ini dapat berguna untuk semua. Amin. Maaf jika ada perkataan dari kami baik disengaja maupun tidak disengaja, karena sesungguhnya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu silakan memperbaiki di ruang ke sebelah sini. Arti mana kiri nih? Ini ada sini.
timur ke barat. Nah, rolnya coba dorong ke kiri. Per 7 menit ya, langsung roll ke kiri ya, per 7 menit. Jadi silakan kalian dorong. Mana ngomong kita dorongnya? Apa sih yang punya Oke, tolong dicermati apa itu yang kurang yang lebih dari indikator 5. Oke, nah silakan dimulai. Per 7 menit, per 7 menit kalian roll ya, roll ke samping kiri ya. Oke, silakan yuk. Ini berbahaya nih, aduh. Warna-warni cuma dia doang yang warna coba di segala elemen yang ada di kantor beri diri ini menurut 16 baik lihat ini kata akhir enggak namanya itu baik ini 9 terus konstruksi Terima kasih anak ibu. Ini nanti nilainya dibutuhkan dari ibu dan semua. Ya, amin. Ibu ini kelompoknya apa aja? Oke. Terima kasih atas kerjanya, next. Yang sekarang adalah ulangan. Ulangan harian. Jadi tolong diserialisasikan ini yang ada di meja cuma ada pensil, hapus, pen doang, titik, nggak ada sama yang lain. Nggak ada HP dong. Semua.
Tolong ini ya, nak. Kalau yang isi tolong ketik dikerjakan dengan baik yang benar. Sudah selesai semuanya? Silakan dikumpulkan, Nak. Itu. Ada yang bisa baca? Bisa dong. Kesimpulannya, Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Untuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berkoyak-koyak, ria, semangat, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan bala. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap tersebut. Dulu, ada pertanyaan? Ada yang curhat? Apa yang ada dulu? Setelah selesai dulu, ada siapa? Bahasa Inggris ya. Untuk hari ini, belajar hari ini, terima kasih semuanya, responnya, aktifannya juga terima kasih. Semoga kalian ilmu yang diberikan Oke, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.